Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Bersama saya Pak Wayong ya. Ini saya mau sharing di wilayah Malang Kabupaten. Jadi tepatnya di Samsat Talangagung ya. Jadi tadi saya mengurus untuk surat lapor jual. Nah, lapor jual karena rumah saya di daerah perbatasan ya antara Malang Kota dan Malang Kabupaten. Tadi sempat kepikiran untuk ke Kacuk ya. Kacuk di Kabupaten Malang, dan alhasil nihil ya. Untuk saat ini di tahun 2024 bulan Mei ya. Jadi masih belum terintegrasi dengan kota dan kabupaten. Jadi kota ngurus sendiri, kabupaten ngurus sendiri. Padahal kan udah zamannya online ya, tapi nggak tahu lah. Itu pokoknya sistemnya masih harus sendiri-sendiri dulu. Jadi tadi sempat ke kota Samsat, kota Kacuk, kota Malang. Terus hasilnya ditolak dan saya langsung lanjut ke Samsat Talangagung Kabupaten Malang. Dan di saya hari Sabtu ya, teman-teman semuanya, hari Sabtu baru bisa ke sana karena kan namanya sama pekerja kantornya ya. Jadi kita baru bisa meluncur ke Samsat hari Sabtu. Dan saya lihat di internet Sabtu itu beroperasinya dari jam 8 sampai jam 12. Nah, itu untuk operasi normalnya. Ternyata sampai di sana maksimalnya jam 11. Nah, jadi harus waspada ya. Jadi maksimalnya jam 11. Rekan-rekan untuk datang ke sana melaporkan jual mobilnya ya, supaya nggak terlambat. Tadi sempat keburu-buru ya, karena sudah antri lumayan panjang di Samsat Kacuk, ternyata nihil. Dan akhirnya buru-buru ke Talangagung. Dari Kacuk ke Talangagung ya lumayan 45 menit. Start dari kantor tadi jam 8 jam 9 di Samsat Kacuk. Jadi jam 9 sampai sana jam 10.30 lah, 10.15 lah, karena situasi di kota Malang ya kadang macet kadang enggak. Nah itu ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa aja yang harus disiapin untuk lapor jual ya, supaya nggak kena progresif. Kan kita kan yang paling takut adalah kena progresif. Lumayan lah, 500 sampai 750 kan lumayan kalau misalnya kita udah jual dan kita belum lapor, daripada nanti kena prit di sistem dan kita harus bayar jumlah 2 mobil padahal mobil yang pertama udah kita jual. Nah itu hati-hati di situ. Nah yang harus disiapkan standar ya. Jadi KK. Jadi saya mempersiapkan KK. Nah kalau misalnya rekan-rekan yang ngelaporin itu istri atau mobilnya punya suami gitu ya, nah itu jangan lupa wajib bawa KK. Nih fotokopi KK. Fotokopi KK itu wajib dibawa. Nah ini tadi saya berhubung sendiri ya, mobil saya sendiri, nama saya sendiri. Jadi dia nggak minta KK, jadi minta KTP aja. KTP wajib asli ya. Terus jangan lupa difotokopi 1. Nah tapi biasalah untuk cadangan saya selalu fotokopi 3, 5 gitu ya. Terus jangan lupa juga BPKB. Nah ini BPKB-nya itu pada waktu penjualan itu jangan lupa difotokopi Bapak Ibu. BPKB sama STNK-nya juga, STNK mobil kita. Nah ini ya, ini BPKB, ini sudah sama fakturnya. Ini kebetulan si mahasiswa saya yang ngejual mobil ini, bantu jual mobil itu pinter gitu loh. Jadi malah saya lupa, terus diingatkan BPKB-nya wajib difotokopi Pak. Oh iya oke, akhirnya difotokopiin, disekenin, difotokopiin. Jadi saya bawa ke sana, ke Samsat. Kemudian sampai di Samsat kita langsung menuju ke arah ini ya, ke arah lapor jual. Itu kalau di Samsat Talangagung itu ada di gedung tengah dan bagian tengah. Jadi prinsipnya sama, malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi tanya aja ke loket, Pak saya mau lapor jual gitu ya. Ya karena pegawainya pada sibuk, kadang-kadang kan wajahnya gak enak jawabnya. Terus kadang-kadang juga ada, malah saya dibantu sama orang-orang yang antri gitu ya. Teman-teman orang-orang yang antri, ini mas, yang ini ingin aja. Oh iya makasih Pak, makasih. Nah itu ya, jangan lupa bawa pulpen. Tadi saya lupa bawa pulpen, akhirnya pinjam kanan kiri ya.
Karena kalau di situ kadang-kadang kalau kita pinjam ya nggak dilayanin, malah disuruh beli. Nah itu jadi jangan lupa bawa pulpen, terus materai 10.000, materai 10.000 silakan dibawa. Di fotokopian ada juga sih yang jual, tapi kalau beli-beli kan dadak bolak-balik itu ya, bolak-balik itu yang bikin capek. Jadi usahakan bawa sendiri sudah dari rumah. Materainya 10.000, terus nanti akan verifikasi, pegawai akan verifikasi. Bapak namanya siapa? Ini ya bla bla bla, Pak Wayong. Terus mobilnya apa kemarin? Plat nomornya masih inget nggak? Saya lupa plat nomornya ya, berhubung untung masih inget ada fotokopi BKB. Saya akhirnya baca, oh ya plat nomor saya bla 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 Pak, langsung gitu ya. Kalau lupa ya otomatis harus suruh nginget ya sama si petugasnya ya, karena petugasnya ya harus ngecek data segitu banyaknya ya, dia paling gampang adalah menanyakan plat nomornya. Nah saya harus buka-buka Facebook ya, waduh lama buka Facebook dengan antrian yang panjang. Kasihan yang belakang kan, jadi saya oh iya ada BPKB ini Pak, saya punya nomor plat BPKB 1019 Pak, langsung dicek sama dia, oh iya ini plat nama, plat udah ada yang baru platnya ini ya betul ya, dicek Pak betul nggak namanya, mobilnya Mobilio merah marun RS, oh iya betul, langsung akhirnya saya disuruh pindah ke bergeser untuk dikasih formulir dan suruh membaca dan menandatangani semacam kertas kecil ya Bapak Ibu, kertas kecil ya, ukurannya seginilah kertasnya, segini ukuran kertasnya, terus di tengahnya ada meterainya, kertasnya dari sana ya, jadi enggak usah disiapin dari rumah, Bapak Ibu tinggal bawa meterai sama pulpen jangan lupa. Nah itu KTP sesuai, terus habis itu BPKB sesuai, dan dikasih kertas itu ngisi ada tulisannya meterai 10.000 menyatakan bahwa Bapak sudah menjual, melepas mobil itu. Nah akhirnya saya tanda tangani, selesai, saya kembalikan. Terus si admin bilang, pegawainya bilang untuk oke Pak, untuk perjanjiannya sudah Bapak sepakati bahwa mobil yang sudah dijual nanti pemilik berikutnya wajib balik nama. Nah jadi setelah kita lapor jual, jadi orang yang beli mobil kita ya itu tidak bisa memperpanjang atas nama kita, jadi wajib langsung balik nama gitu. Jadi misalnya yang nanti yang beli Bu Ana gitu ya, atau Bu Ani gitu ya, jadi Bu Ani tidak bisa menggunakan nama Wayong lagi, dia harus wajib balik nama itu ya. Dan nanti saya akan ceritakan lagi untuk proses balik nama. Ini mobil kami kedua, bagaimana proses balik namanya nanti akan saya hibahkan ke nama istri, dan ini platnya L. Nah saya tinggalnya di Malang, jadi nanti ada pasti ada treatment yang lain ya, dan saya mau sharing info tanpa calo ya teman-teman, jadi saya mau telatenin. Oh ya biaya ya, mungkin untuk biayanya gratis ya. Balik namanya tadi balik nama, cabut berkasnya tadi itu lapor jualnya gratis ya, cuma habis di fotokopian sama parkir. Memang sengaja saya nggak kasih tips-tips gitu ya, jadi saya pengen lihat sih sejauh mana sistem yang ada di Samsat Talangagung ya, otomatis sudah bagus, sudah sesuai dengan prosedur, sudah enak jalannya ya. Tetap kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman misalnya lihat dari bentuk simpatik, mungkin ngasih 5.000 atau 10.000 itu dikembalikan lagi ke personal ya, monggo itu kembali lagi ke personal. Misalnya pengen kasih tips silahkan, nggak ada jeleknya, tapi kalau mereka tidak wajib ya, itu tidak wajib. Jadi untuk biayanya gratis nol, hanya membeli meterai 6.000, fotokopi tadi habis berapa ya, habis 10.000-an lah, 10.000 nggak ada ya, nggak sampai ya, sama parkirnya 5.000. Oke gitu aja dari Samsat Talangagung Kabupaten Malang. Saya berangkat dari hari Sabtu ya, jadi yang pengen hari Sabtu monggo, yang pekerja yang izinnya hanya hari Sabtu atau liburnya hari Sabtu silahkan ke Samsat Talangagung dari jam 8 startnya, maksimal jam 11. Jadi walaupun di Google tulisannya jam 12, usahakan sebelum jam 11 sudah sampai, ambil nomor dan ikutin prosedurnya dari ini ya, dari parkir sampai ke lapor jual.
Terima kasih.